Kita tadi masalah marah ya, marah-marah yang akhirnya setan itu bisa masuk menjadi pintu awal untuk menguasai manusia. Salah satunya adalah melalui marah. Namun apakah hanya marah saja? Oh tidak. Ada juga rasa sedih. Ini nggak kalah parahnya, nggak kalah bahayanya dari marah-marah itu sendiri. Bahkan pengaruh sedih itu bisa memicu kanker, cancer atau tumor. Tumor tahu ya? Semacam cancer tapi lebih kecil. Ini menurut Dokter Dewi Yogo Pratomo, dokter dari Indonesia, yang beliau mengatakan mayoritas cancer itu berkaitan dengan psikosomatis. Tahu psikosomatis? Masalah psikis. Dia terlalu sedih, terlalu tertekan, terlalu takut, akhirnya sistem imunitas tubuh itu melemah. Ketika imunitas tubuh melemah, udah sel-sel kanker akhirnya hidup dan jadi kanker beneran. Yang kedua, energi limpa mengalami penurunan. Limpa tahu ya? Limpa itu menjadi turun. Nah, pengaruh sedih ini biasanya terjadi pada orang-orang yang terkena sihir dengan media-media turab tanah, kemudian hawai, angin. Jadi sihir itu kan ada banyak macamnya. Ada yang mu'allaq, jadi digantungkan di tempat yang tinggi atau diikatkan di sayap burung, diterbangkan. Ada juga yang menggunakan turabi. Turab itu di tanah ya, bisa madfun, dikubur. Bisa juga dengan ditaburkan tanah-tanah kuburan di tempat yang selalu dilangkahi oleh orang tersebut. Atau dengan ditorehkan di tembok rumah-rumahnya. Jadi macam-macam. Nah, pengaruh sedih ini biasanya timbul dari situ. Maka orang-orang yang terkena sihir-sihir madfun rata-rata secara umum wajahnya hitam. Kenapa? Selalu dibuat sedih dan takut. Selalu mendapatkan bisikan-bisikan gaib, kamu bakal mati sebentar lagi. Kamu akan mati. Jadi zikrul maut itu dianjurkan. Tetapi ketika kita hidup rasanya diteror dengan kematian, itu dari setan. Seakan-akan bentar lagi mati, itu dari setan. Bukan zikrul maut yang bagus. Mengingat mati yang bagus, yang baik adalah dengan mempersiapkan bekal kita setelah kematian. Dengan rajin sholat tahajud, dengan apa misalnya, sholat 5 waktu tepat waktu, dengan baca Quran, mengaji isi Al-Quran itu seperti gimana, tafsir, mengaji tauhid, itu zikrul maut, mengingat mati yang baik. Bukan dengan ketakutan. Mau pergi ke sekolah, takut ketabrak bis, ntar meninggal. Wah, ini dari setan, macam itu. Was-was. Nah, energi limpa, kalau semacam itu yang diserang biasanya limpanya. Terlalu sedih, terlalu takut, limpanya kena, akhirnya berpengaruh pada pola makan dan pola tidur. Makan dan tidur tidak teratur. Makan tidak enak, tidur juga tidak bisa, insomnia akhirnya. Al-araq, dalam bahasa Arab, araq artinya adalah insomnia. Ya, susah tidur. Kalau ini terlalu lama, dampaknya akan ada di wajah, hitam. Ya, maka hitamnya bukan, mohon maaf ya, bukan karena bawaan lahir, tapi memang seperti ada yang menutup. Yang ketiga, menyebabkan kebutaan. Jadi buta. Pernah ada kan orang kena sihir tiba-tiba buta mendadak, padahal tidak ada riwayat sakit di matanya, saraf-sarafnya masih bagus. Pernah dengar? Itu di awalnya, awal mula biasanya itu akan dibuat sedih terlebih dahulu, tanpa sebab, gundah, resah,
tidur tak tenang, akhirnya lari ke mata. Ini sebenarnya sudah ada dalam surat Yusuf ayat 84 dan 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat 'ainahu minal huzni fa huwa kadhib." Dan Yakub berpaling dari mereka, saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam, seraya berkata, "Aduhai, duka citaku terhadap Yusuf." Jadi sangat sedih karena kehilangan siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu kemudian kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah orang yang menahan amarah. Kadhim artinya adalah menahan amarah. Minal huzni wa huwa kadhim. Sedih, kecewa, menahan amarah. Ini juga tidak baik. Mau itu kena jin atau enggak, pengaruh seperti ini akhirnya nanti yang akan menimbulkan diabetes. Dan kebanyakan orang diabetes sebagiannya itu nyerangnya ke mata, betul enggak? Ya, sebenarnya semua sudah ada dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita mau mengkajinya. Lanjut ayat 85. Qalu tallahi tafta'u wa tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan au takuna minal halikin. Demi Allah, engkau selalu mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Kata kuncinya sebenarnya ada dalam kata al-harado dalam ayat 85. Ini saya kutipkan dari tafsirnya Ibnu Katsir ya, tafsir Qur'anil Azim. Di situ Abu Ubaidah menjelaskan bahwasanya kata al-harad wa aslul harad al-fasadu fil jismi awil aqli minal huzni awil ishqi awil haram. Asal dari al-harad ya, itu adalah sebuah kerusakan yang terjadi pada jisim, pada badan, dan juga akal, yang terjadi karena rasa sedih, cinta buta, dan juga penyakit ketuaan. Ya. Jadi di sini Allah sudah menjelaskan, kamu wahai manusia, kalau selalu sedih, selalu menahan amarah dalam artian itu kecewa ya, kecewa tapi bukan menahan amarah seperti yang dianjurkan. Kalau nahan amarah dianjurkan kan nahan habis itu hilang, tapi ini nahan terus berlanjut sampai tua. Nah itu akan menimbulkan suatu kebutaan pada mata. Dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya Al-Quran ya, mana? Fama min maradin min amradil qulubi wal abdan, tidak ada satu penyakit pun yang diderita oleh manusia illa wa fil Qur'ani sabilud dilalati ala dawaihi wa sababihi wal hamiyati minhu. Kecuali di dalam Al-Qur'an telah terdapat petunjuk tata cara pengobatannya, kemudian sebab-sebab kenapa manusia itu bisa sakit, dan cara pencegahan supaya manusia terhindar dari berbagai macam penyakit. Ini salah satunya surat Yusuf, dan masih ada banyak lagi contoh-contohnya yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim.